Oke, pria Bondowoso kena tipu ya 100 juta ini. Ini ada kisah seorang pemuda di Bondowoso yang sempat mengira bahwa dia mendapat uang 1 juta rupiah dari pemerintah, tapi ternyata dia akhirnya tiba-tiba punya hutang 100 juta rupiah, Tribuners. Jadi pria ini adalah Saiful Arifin, warga desa Sumbergading, kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, di mana dia kaget mendadak punya pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR 100 juta rupiah di bank. Kok bisa ya? Jadi Saiful Arifin ini diketahui hidup dengan ibu dan neneknya, dan dia tidak menyangka kalau akan menjadi korban penipuan, di mana mulanya dia mendapat bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang katanya dari pemerintah nih Tribuners pada 2024 lalu. Kemudian Arifin ini tidak menaruh curiga sama sekali dengan uang pemberian itu, dan uang tersebut juga digunakan untuk membayar kontrakan rumah dengan biaya Rp450.000 per tahun begitu. 450.000 per tahun. Dan rumah itu dihuni oleh 6 anggota keluarga, termasuk ibu, nenek, keponakan, dan juga istri yang baru dinikahinya. Dan sebagai tulang punggung keluarga, penghasilan Arifin dari beternak ayam milik orang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan juga token listrik begitu ya. Sampai pada saat dirinya ini hendak mengajukan kredit sepeda motor, tapi permohonannya ditolak oleh dealer. Katanya dalam catatan BI Checking namanya tercatat memiliki pinjaman sebesar 100 juta rupiah di salah satu bank plat merah di Bondowoso begitu. Kemudian mengetahui hal ini, dia tidak langsung memberitahu keluarganya karena khawatir bahwa mereka akan terkejut. Tapi pada awal Januari 2025 lalu, keluarganya ini akhirnya mengetahui kejadian tersebut, di mana 2 petugas bank ini datang ke rumahnya meminta tanda tangannya dalam sebuah dokumen tertulis terkait pinjaman 100 juta rupiah. Ibunya nyaris pingsan dan juga istrinya menangis tidak henti, sementara sang nenek juga yang sudah sakit-sakitan pada kala itu juga turut mengetahui kejadian itu begitu Tribuners. Kok tega ya menyodorkan dokumen tanda tangan ya? Kita lihat berita lanjutannya. Jadi dia menolak untuk menandatangani dokumen tersebut karena memang tidak pernah merasa mengajukan pinjaman di bank. Namun dia merasa takut dan cemas, dan bukan hanya Arifin yang mengalami hal ini. Ternyata ada warga desa Sukorejo, kecamatan Sumberberingin bernama Muhammad Novaldi yang juga menjadi korban. Jadi dia menjelaskan kalau dirinya mengetahui adanya pinjaman 100 juta rupiah atas namanya setelah 2 orang pegawai bank ini datang ke rumahnya. Dan pada saat itu ia menolak tanda tangan karena dalam dokumen terdapat keterangan pinjaman 100 juta rupiah. Dan sama juga dia sempat diiming-imingi mendapatkan bantuan 1 juta rupiah dengan modal KTP dan KK. Wah, ini harus hati-hati guys ya. Jadi jangan serta-merta untuk langsung klik tanda tangan nih. Akhirnya Saiful Arifin pun bersama pemuda lainnya yang bernasib sama kini tengah berusaha untuk mencari jalan keluar Tribuners. Dan sejumlah pemuda dari berbagai desa di Kecamatan Sumberberingin juga mendatangi Kejaksaan Negeri Bondowoso pada Rabu 12 Februari, di mana aksi ini dilakukan untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan identitas mereka dalam pengajuan pinjaman KUR di salah satu bank milik negara setempat. Dan kuasa hukum para korban dari LBH Ansor, Jayadi, mengungkapkan bahwa dia mendampingi 6 korban yang melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan KUR tersebut, dan 6 korban ini terbagi di dalam 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang, di mana para pelapor atau korban dijanjikan akan mendapatkan bantuan dengan syarat menyerahkan KTP dan KK mereka. Dan sementara itu untuk memenuhi persyaratan pinjaman KUR seperti surat keterangan usaha, dokumen tersebut dikoordinasikan oleh terlapor berinisial RAZ, di mana ia juga menyayangkan pihak bank dalam proses analisis kredit karena seharusnya tidak semudah itu untuk memberikan KUR kepada orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki usaha, tetapi justru dikoordinir dengan cara seperti ini. Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, pihak perbankan juga enggan memberikan komentar ketika didatangi oleh media tribunjatim.com. Sehingga kita tunggu saja seperti apa Tribuners update dari kasus penipuan yang berkedok utang KUR 100 juta rupiah ini. Download
Jadi ya harus hati-hati dengan apa yang dinamakan tanda tangan ya, jangan-jangan kita disodorkan dokumen nanti ya itu artinya kita yang minjam.